Bab 065. Kalau begitu, aku boleh minta nomor handphone kamu. Mungkin lain waktu kalau kita sama-sama nggak sibuk bisa ngobrol-ngobrol. Rahmat mengangguk. Anggi memberikan ponselnya kepada Rahmat agar pria itu memasukkan nomornya. Setelah itu, Anggi melakukan missed call pada nomor Rahmat. Sudah, jangan lupa simpan nomorku, iya. Rahmat tersenyum tipis. Ya, pasti. Kalau begitu, aku permisi dulu. Oke. Anggi masih diam saja, memandang punggung Rahmat yang pergi keluar dari minimarket. Ekspresinya sedih, dan tidak rela. Pertemuannya dengan Rahmat yang kebetulan itu membuat Anggi mengingat masa-masa SMA mereka. Masa-masa yang menurut Anggi lumayan indah dan membuatnya rindu. Sebab, pada masa itu dia bisa bertemu Rahmat setiap hari, bersama Rahmat setiap hari, dan mengobrol dengan Rahmat pula setiap hari. Haha, bisa-bisanya aku rindu masa-masa itu, gumam Anggi pelan. 0. Anggi selalu bersama Rahmat saat di sekolah. Mereka bersahabat dekat dan hampir selalu kemana-mana berdua. Beberapa teman mereka bahkan sering menggoda bahwa mereka itu cocok untuk bersama. Sebenarnya, yang mengagumi Rahmat itu banyak. Bukan hanya Anggi saja. Bahkan beberapa anak dari SMA sebelah pun ada yang menyukai Rahmat. Namun, di antara semua penggemar Rahmat, hanya Anggi saja yang benar-benar bisa berteman dengan Rahmat dan dekat dengannya. Tentu saja hal itu menjadi sumber iri hati banyak gadis di sekolah mereka. Tidak pernah terhitung jumlahnya Anggi dipanggil oleh sekumpulan geng cewek-cewek di sekolahnya hanya agar dia jauh-jauh dari Rahmat, dari teman seangkatan, kakak kelas, bahkan adik kelas. Mereka selalu datang bebarengan, sok berani di depan Anggi, tapi diam saja saat sendirian. Anggi selalu dibawa ke taman belakang, atau ke toilet untuk diancam. Bisa nggak sih lo jauh-jauh dari Rahmat? Ngerasa cantik 10. Maunya monopoli Rahmat sendiri, hah. Salah satu kakak kelasnya lagi-lagi menarik Anggi ke toilet bersama dengan gerombolan gengnya. Anggi mengernyit. Kami cuma temenan, Kak. Kalau kalian semua mau temenan sama Rahmat, silakan aja, nggak ada yang ngelarang juga, balas Anggi. Berani ngejawab lo. Masih kelas 11 sok berani sama senior. Memangnya senior tukang bully itu pantas dihormati ya? Kakak kelas Anggi murka. Dia langsung menamparkan pipi Anggi dengan begitu keras sampai gadis itu jatuh tersungkur di lantai toilet. Anggi merasakan nyeri dan perih luar biasa di pipinya berkat tamparan itu. Kekerasan seperti itu sudah sering dia alami di sekolah. Namun meski begitu, Anggi tetap tidak mau menjauh dari Rahmat. Lin, kok lo tampar keras banget sih? Kalau membekas gimana? Salah satu kawan kakak kelas yang menamparkan Anggi itu ketakutan. Bodoh amat sih, kurang ajar dia soalnya. Udah, kita kan cuma mau ngasih dia peringatan aja. Kalau ketahuan guru bisa tamat kita. Anggi diam saja mendengar para seniornya berdebat pasca melakukan kekerasan pada Anggi. Sedikit pun, Anggi tidak ada niatan membalas kekerasan mereka. Kalau soal perkataan, Anggi akan membalasnya. Cewek gatel. Ingat ya, kalau lo nggak ngejauhin Rahmat, lihat aja nanti. Kami bakal ngelakuin yang lebih parah dari ini. Setelah memberikan peringatan itu, mereka semua akhirnya pergi. Barulah Anggi bangun dari posisinya. Dia menuju ke wastafel dan menatap pantulan wajahnya sendiri. Memarnya kelihatan sekali, bahkan ujung bibir Anggi sampai mengelupas. Anggi berusaha membasuh wajahnya, berniat meredam kemerahan akibat tamparan itu. Namun, usahanya sia-sia. Anggi menghela napas panjang. Ya sudahlah, gumamnya pelan.
Dia keluar toilet dan hendak kembali ke kelasnya. Namun di koridor, dia berpapasan dengan Rahmat. Anggi sengaja menunduk agar memarnya sedikit tertutup oleh rambut, tapi Rahmat malah menyadarinya. Anggi, Anggi. Rahmat langsung menahan bahu Anggi. Hei, wajahmu kenapa? Tanya Rahmat khawatir. Anggi masih memalingkan wajahnya. Nggak apa-apa kok. Rahmat tidak percaya. Dia langsung menggandeng tangan Anggi dan membawanya ke UKS. Biasanya, ada perawat yang jaga di sana, tapi memang di jam-jam tertentu perawat itu pergi entah kemana. Perawat yang jaga UKS pun cukup santai karena masih muda, jadi misal ada murid yang membutuhkan obat atau apa, dipersilakan saja masuk. Ayo masuk, ajak Rahmat. Tapi Pak Allen nggak ada di UKS. Rahmat mengibaskan sebelah tangannya. Halah nggak usah khawatir. Beliau sendiri, kan bilang murid-murid boleh ambil obat di sini asalkan masukin nama dan obat yang diambil ke jurnalnya. Iya sih. Tapi aku nggak apa-apa kok. Rahmat masih menggenggam tangan Anggi dan memintanya untuk duduk di salah satu kursi. Nggak apa-apa bagaimana, pipimu merah banget gitu. Ujung bibirmu juga berdarah. Kamu abis ngapain sih? Anggi diam. Dia tidak mau mengatakan bahwa ada segerombolan senior yang melabraknya ke toilet kemudian menamparnya dengan brutal. Nggak mau kasih tahu. Ya udah nggak apa-apa. Bentar aku cari kompres sama obat oles dulu. Anggi diam saja memperhatikan Rahmat yang sedang mengorek-ngorek isi laci UKS untuk mencari kapas, obat, oles, dan juga kompres. Rahmat sibuk sekali berkutat dengan barang-barang itu sementara Anggi semakin terbawa perasaan dengan segala perhatian yang diberikan oleh Rahmat. Aku nemu ice pack nih. Permisi, ya. Rahmat menyingkap rambut Anggi dan menyelipkannya ke belakang telinga Anggi, membuat gadis itu semakin grogi dibuatnya. Aneh sekali rasanya. Jantung Anggi sudah ribut sekali sampai rasanya dia takut Rahmat akan mendengarnya, sementara pemuda itu tetap santai-santai saja. Rahmat menempelkan ice pack pada memar di pipi kiri Anggi, mengusapnya perlahan-lahan. Anggi sedikit berjengit kaget merasakan sengatan rasa dingin di kulitnya yang terasa nyari. Sakit. Anggi menggeleng pelan. Nggak apa-apa kok. Rahmat kemudian ganti mengoleskan buntalan kapas yang dia jepit dengan pinset ke obat merah. Ini kayaknya bakal agak perih deh. Tahan ya. Anggi mengangguk. Rahmat mengoleskan obat merah itu pada luka di ujung bibir Anggi. Memang rasanya agak perih. Anggi sampai harus memejamkan mata untuk menahan rasa sakitnya. Sakit banget. Anggi diam saja, tapi ekspresinya sudah jelas. Rahmat terkekeh pelan. Dia akhirnya selesai mengobati luka di ujung bibir Anggi. Bagaimana? Udah enakan? Tanya Rahmat. Anggi mengangguk. Tapi kayaknya nggak bisa makan pedas dulu deh. Rahmat terkekeh. Kamu ini bisa-bisanya mikirin makan pedas di saat seperti ini. Habisnya enak sih. Rahmat berdiri untuk membereskan barang-barang yang dia pakai, lalu menulis namanya dan juga Anggi ke buku jurnal Pak Allen agar beliau tahu ada yang datang ke UKS. Mau balik ke kelas atau istirahat di sini aja? Tawar Rahmat. Balik ajalah, aku nggak sakit kok. Rahmat mengangguk. Oke, ayo. Mereka keluar dari UKS bersama, yang lagi-lagi terlihat oleh beberapa penggemar Rahmat. Kebencian mereka kepada Anggi semakin membesar. Namun, Anggi tidak pernah peduli. Baginya, agar bisa bersama Rahmat saja, maka dia tidak butuh orang lain. Bullying seperti itu seringkali terjadi kepada Anggi. Rasanya dia bahkan sudah kebal. Rahmat selalu datang untuk mengobatinya. Dia selalu bertanya kenapa Anggi sering luka, tapi Anggi tidak pernah menjelaskan.
Sampai kemudian, para pembuli Anggi sadar bahwa melukai Anggi malah membuat Rahmat semakin perhatian kepadanya. Mereka ganti mengganggu Anggi dengan berbagai rumor aneh-aneh. Lagi-lagi, Anggi tidak peduli. Pernah sekali Rahmat bertanya apakah rumor kalau Anggi kencan dengan guru olahraganya itu benar. Dan Anggi menjawab tidak benar. Rahmat langsung percaya begitu saja. Berbeda dengan yang lainnya. Perasaan Anggi semakin kuat seiring waktu. Ada satu masalah lain juga. Riko terus mengejar-ngejar Anggi. Namun, Anggi mengabaikannya. Masalah Rahmat dengan Riko juga tampaknya menjadi serius di sekolah. Mereka berdua sama-sama sulit. Namun, Anggi selalu merasa Rahmat menguatkannya secara tak langsung, dan dia pun akan melakukan hal yang sama. Pada suatu waktu, Rahmat dan Anggi pergi jalan-jalan bersama atas usulan Anggi. Katanya, dia mau membeli beberapa perlengkapan untuk tugas prakarya minggu depan. Berhubung Rahmat tidak ada kegiatan, dia mau-mau saja. Anggi dan Rahmat pergi ke toko Merdeiye dan membeli peralatan prakarya itu. Awalnya Rahmat kira hanya keluar untuk membeli perlengkapan prakarya, tapi Anggi mengajaknya mampir ke tempat lain. "Kamu ada kegiatan nggak abis ini?" tanya Anggi. Mereka sudah membeli barang-barang untuk tugas prakarya masing-masing. Nggak ada kayaknya. Mampir makan siang yuk. Ada kafe baru yang buka nggak jauh dari lapangan futsal dekat sekolah itu. Konsepnya kayak piknik gitu, jadi ada gazebo-gazebo di sana. Aku penasaran pengen cobain. Rahmat kelihatan ragu dan Anggi menyadarinya. "Kenapa? Kamu ada kegiatan ya?" Kalau memang nggak bisa nggak apa-apa kok, mungkin lain kali aja." Anggi tersenyum, tapi sorot matanya tampak kecewa. "Nggak kok, ayo ke sana." Seketika, kedua mata Anggi langsung berbinar. Mereka datang ke kafe baru itu, memilih gazebo yang paling ujung dan dikelilingi oleh tanaman asoka yang bunganya bermekaran indah. Mereka berdua makan sambil mengobrol soal tugas sekolah dan lain-lain. Hari itu seru sekali. Anggi merasa seperti sedang berkencan dengan Rahmat. Sebenarnya, Anggi ingin sekali menyatakan perasaannya kepada Rahmat. Namun, dia takut ditolak. Misalnya ditolak, yang lebih mengerikan adalah, dia takut sikap Rahmat berubah kepadanya. "Rahmat, kamu ada naksir sama cewek enggak sih? Yang suka sama kamu di sekolah banyak banget tuh." Rahmat tertawa pelan. "Belum tertarik." Belum tertarik atau emang bingung aja mau milih yang mana?" gurau Anggi. "Enggak lah, memang belum tertarik. Banyak yang ngira kalau kita pacaran. Menurutmu bagaimana?" "Biarkan saja." Anggi mengerjap. "Kamu nggak khawatir soal itu?" "Nggak masalah kok. Selama nggak merugikan biarkan saja. Anak SMA memang suka bikin rumor aneh-aneh." Anggi mengangguk-angguk. Entah mengapa, dia seperti merasa memiliki kesempatan untuk disukai Rahmat. "Rahmat, menurutmu mungkin nggak sih kalau kita lebih dari sahabat?" tanya Anggi tiba-tiba. Butuh keberanian kuat untuk mengatakan itu. Rahmat malah tertawa sambil mengibaskan tangannya. "Nggak mungkin lah. Aku sudah anggap kamu kayak adikku sendiri. Soalnya kamu agak mirip sama Sari, haha. Bedanya, Sari lebih tomboy aja." Anggi memaksakan senyumnya. "Emangnya tipemu kayak gimana?" "Tadi, kan aku udah bilang kalau belum tertarik. Aku memang belum kepikiran soal cewek kok." "Ah, gitu ya. Hebat banget kamu, Rahmat. Fokus sama prestasi dan gak mikirin soal pacaran sama sekali. Biasanya, itu kan umum banget untuk anak SMA." Anggi berusaha keras menahan sesak di hatinya. "Ah,
Cintanya seperti sudah berakhir bahkan sebelum dia memulai. Secara tidak langsung, Rahmat sudah menolaknya mentah-mentah. Ditolak secara tak langsung seperti ini saja begitu menyakitkan. Anggi tidak bisa membayangkan kalau misalnya dia ditolak oleh Rahmat langsung, lalu mereka canggung dan tidak bisa dekat lagi. "Kamu kenapa?" tanya Rahmat. Anggi langsung menatap Rahmat. "Haha. Apa? Ekspresimu aneh. Ada masalah? Atau aku salah ngomong?" Anggi langsung menggeleng cepat. Enggak, cuma mendadak kepikiran sesuatu aja." "Beneran?" "Iya, Rahmat." Lalu pembicaraan mereka berlanjut pada hal-hal random lainnya. Anggi berusaha menahan diri agar tidak menangis. Bisa jalan-jalan dengan Rahmat adalah sesuatu yang sangat langka. Pemuda itu biasanya menyibukkan dirinya dengan belajar, ikut bimbingan di tempat jazz, dan semacamnya. Makanya, Anggi tidak mau bersedih sekarang atau dia tidak tahu kapan lagi bisa jalan-jalan dengan Rahmat. Hubungan Anggi dan Rahmat tetap baik pasca penolakan tak langsung itu. Mereka tetap bersahabat seperti biasanya. Sampai mereka naik ke kelas 12, tidak ada yang berubah, pun dengan perasaan Anggi kepada Rahmat meskipun dia tahu Rahmat belum tertarik untuk menjalin hubungan dengan perempuan. Beberapa bulan sebelum kelulusan, Anggi menanyakan tentang rencana masa depan Rahmat. Kebanyakan dari mereka akan berkuliah, pun dengan Anggi sendiri. Namun, Rahmat ternyata sudah memiliki cita-cita lain. Dia sudah mempersiapkan fisik, mental, dan kecerdasannya untuk ikut seleksi akademi militer. Anggi sangat mendukungnya, dan berharap mereka bisa bertemu lagi nanti saat sudah sukses masing-masing. Mereka benar-benar berpisah setelah lulus SMA. Anggi sibuk kuliah, dan Rahmat sibuk dengan pendidikannya. Saat lulus kuliah, Anggi pernah hendak mengejar cintanya kepada Rahmat lagi. Saat itu Rahmat juga sudah menjadi tentara. Anggi optimis kali ini Rahmat mungkin sudah bisa membuka hati. Sialnya, dia mendengar bahwa Rahmat malah sudah memiliki kekasih. Seorang dokter bernama Gracia. Anggi patah hati lagi. Bertahun-tahun Anggi bertahan dengan perasaannya kepada Rahmat. Bahkan hingga dia menikah dengan Riko dan memiliki anak pun, perasaan cintanya kepada Rahmat tidak pernah sirna sama sekali. Sampai akhirnya dia berpisah dengan Riko karena memang tak bisa melupakannya. Siapa sangka, dia bertemu lagi dengan Rahmat. Lagi-lagi, dia patah hati. Kali ini, Rahmat sudah menikah dan bahkan sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Anggi terkekeh miris, menertawakan kehidupannya sendiri yang menyedihkan. Mengejar cinta yang sama selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah berhasil sama sekali. Lamunannya panjang sekali, masa-masa SMA yang sudah berlalu lama, tapi Anggi tetap mengingatnya seolah baru terjadi kemarin. Haha, bisa-bisanya aku masih jatuh cinta dengan Rahmat. Perasaanku nggak pernah berubah sama sekali meski sudah bertahun-tahun. Anggi menghela napas panjang kemudian mengusap wajahnya sendiri. Dia segera menyelesaikan sesi belanjanya dan keluar dari minimarket tersebut. Skok. Malam hari saat cahaya sudah terlelap, Gracia tiba-tiba menghubungi nomor ponselnya. Rahmat mengernyit heran. Dia menoleh kepada Cahya dan mengusap kepala sang istri pelan-pelan lalu turun dari ranjang dan keluar kamar untuk mengangkat panggilan itu. Halo, Rahmat, aku mau ketemu. Tolong, kita harus ketemu Rahmat, aku nggak bisa gini terus. Baru saja panggilan itu diterima, langsung terdengar suara tangisan Gracia dan juga permohonannya. Rahmat bingung. Suara Gracia terdengar seperti sangat frustrasi. Ada apa? Tanya Rahmat. Kenapa kamu panik seperti itu, Gracia? Ayo ketemu, Rahmat. Aku mohon. Gracia menangis sampai terisak-isak.
Hah? Rahmat bingung. Ada apa sebenarnya dengan Gracia? Please, Rahmat. Please. Suara Gracia yang semakin memelas membuat Rahmat menjadi bingung. Tanpa melihat jam pun, ia tahu ini sudah larut malam. Hanura bahkan sepertinya sudah berkelana di mimpinya. Ia tidak tega membangunkan Cahya dan mengajak istrinya itu menemui Gracia. Grace, apa kamu dalam bahaya? Sebagai seorang perwira, tentu saja insting kepahlawanan Rahmat muncul. Ia berpikir apa mungkin Rico melakukan kekerasan kepada wanita tersebut. Aku baik-baik saja. Tapi, maaf, Grace. Kalau begitu lebih baik kamu hubungi Rico. Aku nggak bisa temui kamu, putus Rahmat. Paling tidak ia tahu kalau Gracia tidak sedang dalam bahaya. Enggak, Mat, aku pengen ketemu kamu, bukan Rico. Please, sekali ini aja, Rahmat. Mohon Gracia lagi. Untuk apa, Grace? Kalau ada sesuatu yang mau kamu utarakan, utarakan aja sekarang. Tapi aku mau ketemu kamu secara langsung malam ini juga. Nggak bisa lain kali. Hati aku nggak plong karena besok aku harus nikah sama Rico, Rahmat. Desak Gracia. Suara tangisnya semakin memilukan. Rahmat memejamkan matanya, mencoba berpikir jernih. Ternyata hatinya tetap menolak untuk bertemu Gracia. Kisah mereka telah usai. Kini Rahmat telah menjadi suami sesungguhnya untuk Cahya. Jadi, tidak ada alasan lagi baginya untuk menemui Gracia. Sekali lagi aku minta maaf, Grace. Ini sudah larut malam. Istriku juga sudah tidur. Kasihan dia kalau diajak keluar malam-malam begini. Rahmat menekankan kata, istriku, agar Gracia semakin sadar kalau Rahmat kini telah menjadi milik Cahya. Ya justru enggak usah ajak istri kamu, Rahmat. Aku cuma pengen ngomong sama kamu. Malam ini aja, Mat, sebelum semuanya terlambat.